Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sosial kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis meluncurkan inovasi SIBOS, Sistem Informasi Bantuan Sosial dan Konsultasi Keliling, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Sahabat Keluarga. Melalui inovasi ini diharapkan dapat lebih memperluas jangkauan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, sehingga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat mengakses layanan secara mobile demi terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Visi, terwujudnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misi, mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat. Visi dan misi Dinas Sosial. Visi, terwujudnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misi, mewujudkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Visi pelayanan, terwujudnya pelayanan prima dan berkualitas. Misi pelayanan, melaksanakan upaya pelayanan publik yang handal dan profesional. Melakukan upaya peningkatan mutu layanan melalui tertib administrasi dan perbaikan sarana prasarana. Melaksanakan evaluasi sistem dan prosedur publik. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sistem layanan berbasis teknologi informasi. Produk layanan surat rekomendasi izin penerbitan uang dan barang. Persyaratan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang. Berkas permohonan untuk susunan kepanitiaan. Fotokopi KTP pemohon. Susunan kepengurusan atau kepanitiaan. Surat domisili kepengurusan. Program kegiatan PUP yang akan dilakukan. Berkas permohonan untuk badan usaha. Mengajukan surat permohonan izin pengumpulan uang dan barang. Fotokopi KTP pemohon. Fotokopi akte pendirian legalisir. Fotokopi AD atau ART. Fotokopi NPWP program kegiatan PUP yang akan dilakukan. Berkas permohonan untuk lembaga sosial. Fotokopi akte pendirian legalisir. Fotokopi surat tanda pendaftaran Orsos. Fotokopi KTP pemohon. Program kegiatan telah melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya 1 tahun. Alur penerbitan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika sesuai, tim teknis Dinas Sosial akan memutuskan proses lebih lanjut. Kemudian surat rekomendasi PUP ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial. Selanjutnya surat rekomendasi PUP diteruskan ke DPM PTSP untuk diproses. Dan jika berkas tidak lengkap, maka pemohon diharuskan datang kembali membawa persyaratan lengkap. Waktu pelaksanaan selama 30 menit. Produk layanan, surat rekomendasi daftar dan izin operasional lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi sosial. Persyaratan surat rekomendasi daftar dan izin operasional lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi sosial. Surat permohonan bermaterai 10.000, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi lembaga yang berbadan hukum. Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat. Fotokopi NPWP LKS atau Orsos. Fotokopi KTP pengurus LKS atau Orsos. Fotokopi rekening bank atas nama LKS atau Orsos.
Struktur organisasi LKS atau Orsos. Daftar sarana dan prasarana LKS atau Orsos. Daftar penerima manfaat dengan dilengkapi foto dan identitas diri bagi LKS yang berbentuk panti. Fotokopi surat izin yang lama bagi LKS atau Orsos yang memperpanjang izin. Alur surat rekomendasi daftar dan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, maka tim teknis Dinas Sosial akan melakukan survei lapangan dan proses lebih lanjut. Jika layak, maka surat rekomendasi tanda daftar dan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, dan jika tidak layak, maka pemohon kembali datang membawa persyaratan lengkap. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial, maka surat rekomendasi tanda daftar dan izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial diteruskan ke DPM PTSP untuk diproses. Waktu pelaksanaan selama 3 hari. Produk layanan pengajuan, rekomendasi, reaktivasi dan migrasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Persyaratan pengajuan, rekomendasi, REAKTIFASI dan migrasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pengajuan kepesertaan, SKTM dari desa diketahui camat, surat pernyataan RT RW, surat pernyataan kepala keluarga bermaterai 10.000, fotokopi KK, fotokopi KTP. Migrasi mandiri, menunggak, SKTM dari desa diketahui camat, surat pernyataan RT RW, surat pernyataan kepala keluarga bermaterai 10.000, fotokopi KK, fotokopi KTP, bukti pembayaran setoran BPJS Mandiri terakhir, status BPJS pada kelas 3, reaktivasi PBI JK nonaktif, fotokopi KK, fotokopi KTP, kartu KIS, nomor KIS, data DTKS jika ada. Rekomendasi kepesertaan, SKTM dari desa diketahui camat, surat pernyataan RT RW, surat pernyataan kepala keluarga bermaterai 10.000, fotokopi KK, fotokopi KTP, surat keterangan rawat inap dari RSUD, rujukan dari puskesmas. Alur pengajuan, rekomendasi, reaktivasi dan migrasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, maka petugas pelayanan Dinas Sosial memproses, dan jika tidak, pemohon datang membawa persyaratan lengkap. Produk layanan surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Alur surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemohon menunjukkan identitas, kemudian petugas pelayanan memeriksa kepesertaan DTKS. Jika terdaftar, maka tim teknis menerbitkan surat kepesertaan DTKS dan proses lebih lanjut. Dan jika tidak, petugas pelayanan menginput data pemohon ke dalam format usulan DTKS untuk diteruskan ke pejabat teknis. Setelah diproses, maka surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditandatangani oleh pejabat Dinas Sosial. Waktu pelaksanaan selama 30 menit. Produk layanan pengaduan keluarga penerima manfaat, KPM, bantuan sosial, Bansos Pusat. Alur pengaduan keluarga penerima manfaat, KPM, bantuan sosial, Bansos Pusat. Persyaratan: fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi KKS, surat keterangan DTKS. Pemohon datang membawa persyaratan lengkap, kemudian petugas pelayanan melakukan pengecekan ke operator 6NG untuk mengidentifikasi KPM atau bukan. Selanjutnya pemohon diarahkan menuju pejabat teknis terkait untuk dianalisa permasalahannya. Apabila pemohon bukan KPM PKH dan belum terdaftar di DTKS, maka petugas pelayanan akan menginputkan ke dalam format usulan DTKS untuk diteruskan ke pejabat teknis. Apabila pemohon bukan KPM dan sudah terdaftar di DTKS,
maka petugas pelayanan akan melakukan pengecekan jenis bantuan yang diterima oleh pemohon lalu menginputkan ke dalam format usulan penerima bansos untuk diteruskan ke pejabat teknis. Pelayanan pengangkatan anak, adopsi. Persyaratan pelayanan pengangkatan anak, adopsi. Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat calon orang tua asuh. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari rumah sakit pemerintah. Surat keterangan kesehatan jiwa calon orang tua angkat dari dokter spesialis jiwa di rumah sakit pemerintah. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi rumah sakit pemerintah. Fotokopi akta kelahiran calon orang tua. Fotokopi akte kelahiran CAA. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Fotokopi surat nikah, akta perkawinan calon orang tua angkat. Fotokopi kartu keluarga dan calon orang tua angkat. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat. Surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas materai. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas materai bagi anak yang telah mampu penyampaian pendapatannya dan atau hasil laporan pekerja sosial. Surat pernyataan motivasi calon orang tua angkat di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak bagi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. Surat pernyataan calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai. Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak. Surat pernyataan calon orang tua angkat bahwa calon orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa pada wali hakim. Surat pernyataan calon orang tua bahwa calon orang tua angkat bersedia memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya. Surat berita acara, penyerahan dan kuasa dari pihak ibu kandung kepada calon orang tua angkat diketahui kepala desa setempat. Foto calon orang tua angkat dan anak angkat. Alur pelayanan pengangkatan anak, adopsi. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas. Jika lengkap, pejabat teknis melakukan verifikasi berkas dan menganalisa kelayakan calon orang tua asuh. Dan jika tidak lengkap, pemohon datang ke kantor dan mengambil form persyaratan. Setelah berkas diverifikasi, pejabat teknis dan tim seleksi adopsi melaksanakan kunjungan ke rumah calon orang tua asuh. Kemudian Kepala Dinas Sosial mengeluarkan surat layak tidak layak izin asuh. Waktu pelaksanaan selama 30 menit atau 1 hari. Pelayanan pemulangan orang terlantar. Persyaratan pelayanan pemulangan orang terlantar. Surat keterangan terlantar dari kepolisian. Fotokopi KTP, jika ada. Fotokopi KK, jika ada. Surat domisili, jika ada. Alur pelayanan pemulangan orang terlantar. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap maka pejabat teknis dan Peksos melakukan asesmen. Dan jika tidak lengkap, pelapor mengisi form pengaduan atau pelaporan di Dinas Sosial. Setelah melakukan asesmen, selanjutnya pejabat teknis memulangkan orang terlantar. Untuk dalam provinsi pemulangan secara langsung dan untuk luar provinsi dirujuk secara estafet melalui Dinas Sosial Provinsi. Waktu pelaksanaan 10 menit, 1 jam, 1 hari. Produk layanan pengajuan bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin. Persyaratan pengajuan bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin. Kelompok usaha fakir miskin. Permohonan, fotokopi KK, fotokopi KTP, kartu KK SPKH, barkode DTKS. SK KUB yang dikelurkan kepala desa, struktur KUB yang diketahui kepala desa. Berita acara pembentukan KUB, surat pernyataan tidak akan membagi-bagikan uang dan aset KUB, materai 10.000, rincian anggaran biaya, RAP. Bantuan individu disabilitas. Permohonan diketahui desa kelurahan, kartu KK SPKH, barkode DTKS, foto seluruh tubuh, fotokopi KK. Fotokopi KTP, rincian anggaran biaya.
Alur pengajuan bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, maka petugas pelayanan akan menyerahkan berkas ke bagian tata usaha dinas sosial untuk diagendakan. Kemudian bagian tata usaha akan menyerahkan ke sekretaris untuk disposisi dan akan diserahkan ke pejabat teknis. Selanjutnya, tim verifikasi hibah bansos akan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima. Kemudian hasil verifikasi tim hibah bansos akan ditetapkan menjadi daftar nominatif oleh Kepala Dinas. Waktu pelaksanaan 30 menit sampai 15 hari. Produk layanan pengajuan bantuan pangan non-tunai otonom. Persyaratan pengajuan bantuan pangan non-tunai otonom. Proposal. Hasil musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Fotokopi KK calon penerima bantuan. Alur pengajuan bantuan pangan non-tunai otonom. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, petugas pelayanan akan menyerahkan berkas ke bagian tata usaha dinas sosial untuk diagendakan. Kemudian bagian tata usaha akan menyerahkan ke sekretaris untuk disposisi dan akan diserahkan ke pejabat teknis. Selanjutnya, tim verifikasi hibah bansos akan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima. Berikutnya, hasil verifikasi tim hibah bansos akan ditetapkan menjadi daftar nominatif oleh Kepala Dinas. Waktu pelaksanaan 30 menit sampai 15 hari. Produk layanan pengajuan bantuan kebutuhan dasar anak kurang mampu. Persyaratan pengajuan bantuan kebutuhan dasar anak kurang mampu. Permohonan. Fotokopi KK. Fotokopi KTP orang tua, wali. Kartu KK SPKH, BPJK NKIP, barkode DTKS, SKTM. Foto anak. Alur pengajuan bantuan kebutuhan dasar anak kurang mampu. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, petugas pelayanan akan menyerahkan berkas ke bagian tata usaha dinas sosial untuk diagendakan. Kemudian bagian tata usaha akan menyerahkan ke sekretaris untuk disposisi dan akan diserahkan ke pejabat teknis. Selanjutnya, tim verifikasi hibah bansos akan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima. Berikutnya, hasil verifikasi tim hibah bansos akan ditetapkan menjadi daftar nominatif oleh Kepala Dinas. Waktu pelaksanaan 30 menit sampai 15 hari. Produk layanan pengajuan bantuan alat bantu diri. Persyaratan pengajuan bantuan alat bantu diri. Surat permohonan penyandang disabilitas sesuai dengan bantuan yang dibutuhkan. Fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi KK SPKH, surat keterangan tidak mampu, SKTM dari desa, kelurahan. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas yang menyatakan bahwa pemohon adalah penyandang disabilitas. Foto seluruh badan pemohon penyandang disabilitas. Alur pengajuan bantuan alat bantu diri. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap, maka petugas pelayanan akan menyerahkan berkas ke bagian tata usaha dinas sosial untuk diagendakan. Selanjutnya, bagian tata usaha akan menyerahkan ke sekretaris untuk disposisi dan akan diserahkan ke pejabat teknis. Kemudian tim verifikasi hibah bansos akan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima. Berikutnya, hasil verifikasi tim hibah bansos akan ditetapkan menjadi daftar nominatif oleh Kepala Dinas. Waktu pelaksanaan 30 menit sampai 15 hari. Produk layanan pengajuan bantuan bencana alam dan sosial. Persyaratan pengajuan bantuan bencana alam dan sosial. Surat keterangan dari desa kelurahan. Fotokopi KK, jika ada. Fotokopi KTP, jika ada. Foto kejadian. Alur pengajuan bantuan bencana alam dan sosial. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, maka petugas pelayanan akan menyerahkan berkas ke bagian tata usaha dinas sosial untuk diagendakan. Selanjutnya, bagian tata usaha akan menyerahkan ke sekretaris untuk disposisi dan akan diserahkan ke pejabat teknis. Kemudian pejabat teknis menugaskan anggota tagana untuk melakukan verifikasi dan identifikasi.
Berikutnya pejabat teknis mempersiapkan serta menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Waktu pelaksanaan 2 hari kerja. Mekanisme pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dinas Sosial, Jalan Antara Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Bisa juga menghubungi call center kami 081261961646. Website Dinas Sosial yaitu dinsos.bengkaliskap.go.id. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami, Instagram Dinas Sosial yaitu dinas_sosial_Bengkalis. Facebook Dinas Sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Pejabat pengaduan atas nama Zubaidah. Jangka waktu selama 14 hari kerja. Fasilitas layanan ramah kelompok khusus di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Pelayanan jemput bola. Berupa pelayanan yang dilakukan melalui tim TKSK dengan cara mengunjungi difabel dan lansia untuk menerima pelayanan bantuan sosial atau kebutuhan lainnya. Pelayanan kunjungan ke rumah atau home visit dilakukan melalui TKSK, pekerja sosial dan LK3 untuk mendeteksi kondisi keluarga dan kebutuhannya, serta membantu pembuatan permohonan bantuan kepada difabel, lansia dan lain-lain. Prioritas antrian. Penyuluhan khusus dilakukan oleh pegawai dinas sosial, pekerja sosial, penyuluh sosial maupun melalui konselor LK3 dengan memberikan informasi kepada kelompok khusus seperti ditemukannya disabilitas mental untuk dibujuk agar mendapatkan perawatan medis. Pendampingan khusus dilakukan oleh tim TKSK maupun LK3 dalam mendampingi kelompok khusus seperti lansia, difabel, orang terlantar di kantor kepolisian serta mendampingi KPM difabel dalam membuka buku rekening di bank. Tersedianya juru bahasa isyarat. Sarana prasarana dan fasilitas layanan umum pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Meja layanan. Ruang tunggu. Ruang konsultasi. Charger handphone. Tempat air minum. Musola. Toilet umum. Pojok membaca. Sarana prasarana dan fasilitas layanan kelompok khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Meja layanan kelompok khusus. Kursi antrian kelompok khusus. Sahabat kelompok rentan. Rambatan jalan kelompok khusus. Ruang ibu menyusui. Ruang pojok bermain. Kursi roda. Toilet kelompok khusus. Parkir kelompok khusus. Fasilitas jaminan dan keselamatan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Layanan Satpam. Titik kumpul. Jalur evakuasi. Alat pemadam kebakaran. Alarm darurat.